Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi melanjutkan dari pertemuan minggu lalu yaitu lingkungan pengendapan. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana stratigraphic pattern ya, mulai dari muka air laut, eustasi, kemudian ada supply sedimen dan beberapa pattern yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke lingkungan pengendapan kontinental atau darat. Nah, pada kesempatan ini kita belajar kembali mengenai lingkungan pengendapan di daerah transisi, marine, dan implementasinya di dalam stratigraphy ya, stratigraphy atau stratigraphy di migas Indonesia. Kembali saya ulangi bahwa lingkungan pengendapan ini secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan pengendapan darat, transisi, dan laut. Kemudian untuk mekanismenya dibedakan menjadi dua, klastik dan non-klastik. Ya. Yang kita pelajari tentang lingkungan pengendapan darat didominasi oleh proses klastik. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa ketiga lingkungan pengendapan ini menghasilkan produk yang berbeda-beda dan memiliki sifat dan ciri tertentu. Nah, tentu saja di setiap lingkungan pengendapan memiliki karakter yang berbeda sehingga bisa dibedakan antara yang di darat, di transisi, dan laut. Ini nanti implementasinya bagaimana contoh dalam stratigraphy di salah satu cekungan migas coba kita ulas ya. Untuk apa belajar lingkungan pengendapan dan apa kaitannya dengan industri migas nantinya. Kita masuk di lingkungan pengendapan transisi. Ada tiga hal yang kita bahas di lingkungan pengendapan transisi. Yang pertama adalah delta, kemudian ada beach, dan estuary. Nah, ini adalah coastal ya, atau kalau didefinisikan pesisir ya, pesisir. Yaitu merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dan di lingkungan pesisir ini atau coastal ini dapat terbagi menjadi beberapa zona, di antaranya adalah coastal plain atau beach ya. Kemudian juga ada lagoon dan barrier. Ini adalah visual bagaimana gambaran lingkungan coastal ya. Nah, di sini ada dua gambar yang ditunjukkan bagian atas ini adalah daerah coastal atau pesisir di mana ditunjukkan dengan kondisi yang flat ya, dari daratannya sampai ke lautnya. Ini ditunjukkan dengan ciri yang flat. Contohnya pada gambar ini ya. Ini bagian lautnya, kemudian daratnya seperti ini ya. Kelihatan flat ya. Sini. Kemudian yang di bawah ini ditunjukkan dengan sesuatu yang terjal berbeda dengan yang di atasnya. Contohnya ditunjukkan pada gambar ini ya. Ini dari laut, kemudian masuk ke pesisirnya berupa langsung bertolak belakang ya. Gradasinya hampir tidak ada. Ini yang membedakan antara bagian di atas dengan slope yang flat dengan bagian yang bawah ditunjukkan dengan slope yang sangat beda atau kontras. Dalam slide ini ditunjukkan ya salah satu lingkungan coastal yaitu dicontohkan dengan lagoon. Lagoon ini merupakan bagian dari pesisir atau coastal di mana airnya ini very limited connection, artinya koneksi dengan laut ini sangat terbatas. Ya tentu saja karena disebabkan oleh barrier. Barrier itu pembatas. Ya. Di sini ada dua tipe lagoon yang disebabkan oleh wave dominated dan tidal dominated. Kita kembali ke gambar ini.
ya. Di sini ditunjukkan dalam kursor saya ya. Lagun itu adalah yang saya tunjukkan di dalam kursor ini ya. Jadi akses menuju atau dari open marine ini sangat terbatas. Hanya melalui inlet ini. Inlet ini keluar masuknya air laut. Sisanya ini dibatasi oleh yang namanya beach barrier, ya pembatas ya, pembatas. Dan ini umumnya ya, ini disebabkan oleh wave ya. Wave dominated itu seperti ini tipe lagunya. Kemudian yang di bawah ini yang disebabkan oleh tide dominated ya. Tidal dominated. Ya, masih ada lagunnya di sini, kemudian akses ke open marine melalui inlet ini ya. Kalau ini ditunjukkan dengan dua hal. Nah, proses tidal ya, pasang surutnya ini menyebabkan beberapa hal. Di sini ditunjukkan dengan adanya flat tidal deposit ya. Nah, karena pasang surut ini lebih punya power dibandingkan dengan wave di bagian atas, sehingga efeknya juga berbeda. Dan bariernya di sini juga ada, ya masih sama, kan sama-sama barrier. Ini yang membedakan antara lagun wave dominated dengan tidal dominated. Lanjut ke estuary. Estuary ini adalah di mana marine ini memiliki peranan atau faktor utama yang masuk ke dalam daratan ya. Ini ada daratan, ini ada laut. Kemudian peran dari laut ini lebih dominan dibandingkan dengan daratan, sehingga menimbulkan kesan atau feature yang negatif, yaitu laut masuk atau menjorok ke daratan. Ini yang disebut dengan morfologi untuk estuary. Nah, estuary juga dibagi menjadi dua, yaitu wave dominated dan tidal dominated estuary. Nah, di sini ada dua gambar ya. Secara visual ditunjukkan yang bagian yang saya tunjukkan di dalam kursor ya. Ini ada open marine atau lautnya, kemudian di sini ada inlet keluar masuknya. Ada barrier ya, ada barrier. Kemudian ini adalah feature negatifnya. Ya, feature negatifnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan estuary wave dominated ya. Kemudian yang di bawah ya, di bawah ditunjukkan dengan hal negatif juga, tetapi bariernya ini diacak-acak ya, diacak-acak oleh tidal. Nah, tidalnya sangat yang saya katakan tadi, tidal ini memiliki energi yang besar sehingga membentuk tidal bar ya, tidal bar. Ya, ini gosong-gosong ya, pasir di sini. Ini karena efek dari tidal tersebut sehingga barrier yang diendapkan di atas ya. Ini sebetulnya bukan barrier tetapi deposisional dari daratan kemudian dihempaskan lagi melalui tidal sehingga membentuk atau terbentuklah tidal bar. Nah, feature-nya masih negatif juga. Negatif. Artinya peran dari laut ya, peran dari laut baik itu di case untuk tidal maupun di wave ini dominan sehingga menimbulkan efek negatif feature ya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah delta ya. Kira-kira ini delta di mana? Ya, untuk delta itu sendiri sebetulnya berkebalikan dengan estuary ya. Kenapa? Coba kita ulas lebih lanjut. Nah, ini adalah teori delta ya, di mana shoreline yang di mana di daratan ya, ada daratan, kemudian ada sungai yang sorry. Sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Ya, di mana di dalam daratan tersebut ada sistem sungai, di mana proses sedimentasi dari sungai dibawa menuju ke laut ya. Kita mengatakan sebagai supply sedimen atau sedimen supply-nya ini cukup besar sehingga menimbulkan feature yang positif. Artinya adalah di daratan lebih dominan dibandingkan dengan laut sehingga menimbulkan bentukan positif atau fitur yang positif. Jadi berbeda atau berbanding terbalik dengan sistem estuari. Ya, sama-sama memiliki sungai, sama-sama ada lautnya, tetapi yang dominan yang mana itu yang membedakan antara delta dengan estuari. Kalau boleh dikatakan 3 syarat identifikasi delta, yang pertama adalah sungai, kemudian yang kedua adalah genangan laut ya, genangan air. Ini bisa di laut, bisa di danau sebetulnya di delta itu. Kemudian ada bentukan positif. Nah, ini yang mengidentifikasi bagaimana delta berada. Ini adalah tipe delta berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi 3, yaitu river dominated ya, yang didominasi oleh sungai. Sungai menjadi dominan di sini. Kemudian yang kedua adalah wave dominated, ya, di mana contohnya adalah delta Nil. Ini disebabkan oleh dominannya gelombang atau ombak laut. Kemudian yang ketiga yaitu tidal dominated, ya tentu saja tidal pasang surut. Ini ditunjukkan dengan Sungai Gangga. Jadi kalau berdasarkan hal yang lain, ya ini macam-macam sekali sebetulnya pengembangan dari 3 hal ini, yaitu berdasarkan proses. Ya, yang utama adalah river, kemudian wave dan tidal. Kemudian berdasarkan tipenya ini sebenarnya pengembangan dari ini ya. Demikian juga dengan tipe delta berdasarkan ukuran butir atau grain size-nya. Ini adalah modifikasi atau pembagian lebih detail lagi. Tetapi intinya ya 3 hal atau 3 besar tadi ya, wave, tide dan river dominated. Ini contohnya salah satu delta yang didominasi oleh tidal, contohnya adalah delta Brahmaputra atau Gangga ya. Ini adalah salah satu contoh delta, yaitu delta Nil, di mana didominasi oleh wave ya. Dan di sini salah satu delta yaitu delta di salah satu di negara Rusia, di mana dominasinya adalah river atau sungai, sungainya dominan. Ini juga didominasi oleh river sehingga menjorok ke arah laut ya. Ini contohnya adalah delta Mississippi. Nah, kita kembali ke delta Mahakam ya, salah satu delta yang cukup fenomenal lah di negara kita, karena salah satu delta yang menjadi role model untuk case di beberapa wilayah dengan lingkungan pengendapan deltaik ya, fluvial deltaik. Ya. Kita lanjut ke bagian dari delta. Nah, delta ini dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah delta plain. Delta plain ini ditunjukkan di kursor yang saya tunjukkan ini, di mana peran fluvial atau meandering ini sangat dominan. Ya. Kemudian delta front. Nah, delta front ini bagaimana pengaruh fluvial dan marine ini terjadi, ya, dari sini sampai sini. Ini ada peran dari fluvial, juga ada pengaruh dari marine.
Nah, ini yang terjadi di delta front. Kemudian yang ketiga, kita mengenal pro-delta. Pro-delta ini pure ya, pengaruhnya hanya marine. Jadi dari fluvial sudah tidak ada pengaruh. Ini adalah 3 hal besar di mana delta dibagi di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara geometri, baik itu lateral dan vertikalnya, ini ditunjukkan dari slide presentasi ini ya, di mana ini ditunjukkan river dominated delta ya. Kalau river berarti dari daratnya lebih dominan, sehingga dia akan positif maju terus ke arah laut ya. Kemudian di sini bagian kanan ini adalah suksesi atau geometri secara vertikalnya ya. Ini ditunjukkan untuk mouth bar ya. Mouth bar ini ditunjukkan dengan coarsening upward atau mengkasar ke atas. Kemudian yang finding upward ini adalah bagian channelnya. Nah, di sini ini ada mouth bar itu yang di depan ya. Kemudian channel atau distribusi channel ya di bagian sungainya. Ya, coarsening, fining ya. Bagaimana di wave dominated delta? Ya, wave dominated delta seperti ini ya. Tetap positif, kemudian karena pengaruh wave sehingga deposit ya, deposit dari darat akan tertata atau terdistribusi seperti ini ya. Nah, bagaimana geometri secara vertikalnya? Nah, ternyata sama ya, bagian mouth bar atau deposit yang di depan dari sungai ini menunjukkan portioning upward. Kemudian yang channelnya ditunjukkan dengan finding upward. Yang ketiga, ini untuk case bagaimana tidal dominated. Ya, tidal dominated ya ada positif tetapi tercapik-capik oleh tidal atau pasang surut seperti ini ya. Ini ditunjukkan dengan suksesi vertikal untuk mouth bar-nya juga coarsening upward dan distribusi channel-nya juga ditunjukkan dengan finding upward. Ternyata dengan 3 pengaruh ya, wave, kemudian tidal, kemudian river, ternyata mouth bar ini menunjukkan event yang sama atau ciri yang coarsening upward. Kemudian distribusi channel-nya menunjukkan ciri yaitu finding upward. Nah, ini saya ambil dari salah satu paper YSP ya, kawan lama di tempat kerja di GDA dulu ya. Ini menarik sekali di mana melakukan pemetaan terhadap apa namanya, pulau di Indonesia ya, pulau-pulau di Indonesia. Ini khususnya saya ambil yang di Jawa saja ya. Ternyata terdapat 40 delta dan di sini dipetakan 29 ini dipengaruhi oleh gelombang, yaitu wave dominated. Kemudian 9 delta ini dipengaruhi oleh river atau daratan ya. Kemudian 2 delta dipengaruhi oleh pasang surut. Ini di sini juga ada distribusinya, nanti bisa dilihat lebih detail dengan membuka Google Earth ya. Saya pikir lebih mudah mengaksesnya. Nah, ini adalah hal yang unik ya, di luar tadi yang saya sebutkan bahwa di sini ada Sungai Bengawan Solo, ya, Sungai Bengawan Solo, kemudian harusnya atau dulunya ini mengalir sampai di daerah apa ini Surabaya apa Gresik ya, bagian timur. Nah, tetapi ternyata pada zaman kolonial Belanda, Sungai Bengawan Solo ini sodet ya, disodet ke arah utara. Nah, karena sodetan ini ya yang sungai yang lama ini tidak berfungsi, kembali lagi ke utara, arah utara, sehingga depositnya atau sedimen yang dihasilkan ya cukup banyak sekali nih. Dari tahun 1945 sampai dengan sekarang lebih kurang segini. Ya, segini banyaknya, segini luasnya. Ya ini saya nggak tahu juga apa tujuan pemerintah Belanda melakukan hal ini. Yang jelas
Bila tidak dilakukan pembuatan sodetan atau perubahan arah yang sebelumnya ke arah timur menjadi arah utara, ini coba bandingkan ya, luasan segini dengan luasan bentukan dari delta baru ya, delta baru di sini. Ini kalau ditempatkan di sini, jadi Jawa dengan Madura bisa-bisa bersatu kan. Ya, terlepas dari itu apakah benar apa tidak, yang jelas kalau kita luasan yang sama kita taruh di sini, ini sangat mungkin ya, sangat mungkin bisa menyatukan antara Jawa dengan Madura. Berikutnya ini keunikan lagi, ini saya ambil juga dari bagian selatan dari Pulau Madura. Ini kelihatan bahwasanya ada sungai meandering sistem ya. Kemudian ada influx sedimen membentuk positif. Ya, positifnya ini karena pengaruh wave atau gelombang sehingga peang seperti ini nih ya. Ya. Jadi depositnya harusnya di sini karena pengaruh wave dia terdistribusi ke arah kanan ya, ke arah kanan dari bibir atau muara sungai di sini ya. Ini juga menunjukkan sistem delta tetapi ada pengaruh wave sehingga positifnya agak miring ini, miring ya. Ini juga hal yang unik dan tidak banyak dijumpai di lingkungan pengendapan atau distribusi delta di Indonesia. Nah, ini yang membedakan apa itu delta dan estuari. Tadi sudah saya singgung. Langsung saja kita masuk di perbandingan delta, coastal, estuari, dan aluvial. Di sini delta harus memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah positive feature, kemudian ada channel atau river, sungai, ya. Kemudian standing body of water. Ini harus terpenuhi semua, maka ini akan terbentuk delta. Ya. Kemudian coastal. Coastal ini syaratnya adalah standing body water aja, pesisir ya. Jadi tidak perlu sungai, ya, tidak perlu positif. Nah, ini yang membedakan coastal. Kemudian estuary. Estuary ini seperti yang saya katakan tadi, bukan positif, justru negatif, ya, negatif. Kemudian ada perlu channel atau sungai dan standing body of water, ya. Ini syaratnya 2, ya, syaratnya 2. Kemudian aluvial atau kipas aluvial. Di sini syaratnya 2 juga, yaitu positif dan perlu sungai tanpa standing body of water atau tanpa air. Ya, ini yang membedakan antara delta dengan estuary. Aluvial ya. Sama-sama positif, tetapi di dalam sistem aluvial tidak ada standing body of water. Ya. Kalau sistem aluvial ini sebetulnya kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu di lingkungan kontinental atau daratan. Selanjutnya kita masuk di lingkungan pengendapan laut, di mana lingkungan pengendapan laut ini terbagi menjadi 2 setidaknya ya. Kita memiliki sistem yang disebut dengan laut dangkal dan laut dalam. Nah, di sini visual saya ambil dari salah satu sumber, di mana sih bagian yang disebut dengan laut dangkal atau seromarine dan mana yang disebut dengan laut dalam atau deep marine. Nah, ternyata ini adalah bagian yang disebut dengan laut dangkal. Kemudian yang slope sampai dengan ke ke bawah atau makin ke dalam ini disebut dengan laut dalam atau deep marine. Nah, ini kita ke batimetri atau bidang laut.
Di sini ditunjukkan ya, ilustrasinya bahwa ini adalah sea level-nya, ini adalah bagian kontinental atau darat, yang bagian kanan di sini adalah masuk di laut ya. Di sini ada namanya neritik, neritik zone, kemudian ada batial, ya, batial, abisal, hadal. Ini makin ke kanan, ini makin dalam sekali ya. Dan secara deposisionalnya di sini kita lihat berdasarkan batimetri, di mana yang disebut dengan laut dangkal itu adalah di area continental shelf atau di area neritik ya, neritik. Kemudian selebihnya mulai dari bidang ya, ini adalah neritik, kemudian lempengnya adalah continental thrust di sini ya. Kemudian berikutnya, nah ini laut dalam. Laut dalam ini mulai dari batimetrinya, mulai dari batial, abisal, hadal ya. Kemudian mulai juga dari lereng atau slope di sini sampai ke abyssal plain ya. Abyssal plain ini adalah lantai samudra, kita mengatakan seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara laut dangkal dengan laut dalam. Ini adalah sebuah definisi lingkungan pengendapan laut dangkal, yaitu lingkungan pengendapan di mana hasil akumulasi sedimen dari zona neritik yang berasal dari lempung atau sedimen kontinental ya. Berdasarkan pembentukannya, sedimen di dalam pengendapan laut dangkal ini ada dua macam, klastik dan non klastik. Ya, kalau klastik berarti disebabkan oleh material dari kontinental ya, dari darat, entah itu lempung, pasir, itu semua dari material kontinental. Kemudian non plastik ya karbonat ya disebabkan oleh non plastik, salah satunya adalah bio ya, biologi dan kimia. Ini di mana proses pembentukan karbonat ya. Contohnya karbonat itu kalau dilihat saat ini yaitu ada dua yang fenomenal. Yang pertama kita mengatakan Raja Ampat ya, Raja Ampat itu present day karbonat ya. Kemudian yang kedua kita punya Kepulauan Seribu, itu juga ditunjukkan dengan present day atau model karbonat yang ideal saat ini. Bagaimana geometri secara lateralnya? Yang ini ditunjukkan bahwa bagian dari lingkungan pengendapan laut dangkal ya di bagian neritiknya. Neritik ini dipisahkan atau dibagi menjadi foreshore, surface, dan offshore transisi. Ya, offshore transisi yang paling dalam adalah offshore. Nah, di sini distribusinya ternyata di bagian foreshore ya, foreshore ini didominasi oleh sedimen, pasir ya, kemudian surface ini sandstone dengan beberapa struktur yang ditunjukkan dengan pengaruh wave structure di mana lebih halus dibandingkan dengan foreshore. Kemudian untuk yang offshore transisi ya, di sini mudstone dan beberapa layering atau sandstone hadir ya, dicirikan dengan struktur Hummocky cross stratification. Ini adalah salah satu atau salah dua dari struktur geologi di dalam sedimentasi. Ini lebih detailnya nanti tersendiri harusnya ya. Kemudian yang paling dalam di sistem laut dangkal yaitu offshore, di mana ini didominasi oleh mudstone atau lumpur atau lempung ya. Nah, di sini ditunjukkan makin ke arah offshore, maka depositionalnya makin halus atau bisa dikatakan pasirnya makin berkurang ya. Nah, ini adalah foreshore, kemudian surface, ini adalah offshore transisi, yang paling dalam adalah offshore. Kemudian suksesinya yang ditunjukkan ya. Tentu saja seperti yang saya bilang, makin ke arah dangkal, makin ke arah daratan memiliki
sedimen dengan butir yang kasar dibandingkan dengan bagian dalamnya atau offshore-nya, maka memiliki butir yang paling halus. Ya, ini sehingga dicirikan dari offshore menuju ke foreshore ini, maka cirinya adalah portioning upward atau mengkasar. Berikutnya kita masuk di laut dalam. Ini salah satu di lingkungan pengendapan laut dalam dicirikan atau dicontohkan kipas bawah laut ya. Ini adalah kipas bawah laut atau submarine fan. Ini pengendapan sedimen berbentuk kipas yang terletak di dasar laut yang diendapkan secara graviti atau mass flow. Ini ya, ini contohnya. Ini mirip dengan bentukan aluvial di darat, mirip dengan bentukan delta di transisi, tetapi untuk kipas bawah laut ini terjadi di laut ya, di laut sepenuhnya. Nah, ini bagaimana kipas bawah laut dipengaruhi oleh ukuran butirnya ya. Bentuknya ini ada 4 sistem, di mana yang paling atas ini ditunjukkan dengan gravel ridge system, yaitu ya, didominasi oleh butiran yang sangat kasar. Makin ke bawah ini sand ridge, ya ini sandstone, kemudian mix sand mud system, yaitu dominasi sand dan mudnya atau lempungnya ini 50-50. Kemudian untuk muddy system ya dominannya adalah mudstone atau shale. Dan di slide ini ditunjukkan salah satu stratigraphy. Ini saya ambil salah satu cekungan migas di Jawa Timur Utara ya. Ini saya ambil dari Patra Nusa Data. Ini ditunjukkan apa yang kita pelajari dari minggu lalu sampai dengan saat ini dan implementasinya terhadap migas ya. Ternyata ada. Ya. Apa yang saya sampaikan dari minggu lalu sampai yang dengan saat ini ya, yang baru saya katakan di laut dalam tadi, itu adalah model present day atau model saat ini dari lingkungan pengendapan. Ternyata ya, kalau kita belajar stratigraphy ini adalah urutan suksesi sebuah batuan ya, mulai dari yang berumur tua bagian bawah sampai ke suksesi yang paling muda yang dicirikan di bagian atas, dan ini memiliki lingkungan pengendapan yang berbeda-beda pula. Contohnya adalah di sini ya. Sebelum saya contohkan di sini ada istilahnya yaitu petroleum system. Petroleum system ini merupakan jadi sebuah konsep di mana sistem perminyakan ini berlaku ya, ibaratnya semua aspek itu harus terpenuhi. Nah, di dalam stratigraphy ini setidaknya ada 4 atau 3 ya, tiga hal yang bisa ditarik ya. Yang pertama adalah batuan induk, reservoir, dan penutup. Ini adalah bagian dari elemen petroleum system yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya petroleum system atau sistem perminyakannya tidak ada di cekungan tersebut. Ya, ini contohnya batuan induk ada ngimbang. Ngimbang ini paling tua di sini ya. Ya, ini didominasi oleh lempung ya, lempung bagian atas. Nah, bagian bawahnya ini lakustin. Nah, lakustin kita kembali ke sistem danau yang kita pelajari pada minggu lalu. Ya, ini dominasinya ngimbang ini adalah lempung, juga ada beberapa layering atau isolated dari limestone. Nah, kita kembali ke lingkungan pengendapan marine. Ya. Kemudian contoh lagi di formasi Kujung di sini. Nah, Kujung ini mulai dari dominasi lempung di bagian bawah sampai bagian atas atau Kujung bagian atas, atau kita mengatakan formasi Perupuh ya. Ini dominasi oleh lempung. Balik lagi ketika kita berbicara lempung berarti lingkungan pengendapan laut. Ya. Jadi itu adalah beberapa implementasi bagaimana kita belajar saat ini, model saat ini
digunakan atau diimplementasikan untuk mendapatkan informasi tempo dulu ya. Karena kalau kita belajar geologi mungkin sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Bu Rial ya. Kita mengenal istilah the present is the key to the past ya. Ya ini adalah sebuah konsep ya. Dengan melakukan atau melihat model saat ini itu diimplementasikan untuk melihat gambaran masa yang lalu. Nah, sampai di sini kita belajar lingkungan pengendapan, di mana ini bagian kedua dari minggu lalu. Ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Bila ada yang ingin ditanyakan atau beberapa istilah yang belum dipahami atau istilahnya ini asing baru didengar, bisa didiskusikan setelah sesi ini ya. Sampai ketemu di sesi virtual discussion. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.